ถอดเสื้อทำไมอ่ะ อยู่ใต้สะดือ ทำอะไรกันอะ ว่าแล้วไม่ใช่ญาติกัน เปิดที่เก็บแบตเตอรี่ กำลังประมวลผล ไม่สบายใจได้ไงอ่ะ Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul My Ass Doll. Waduh, jangan dilengkapin nanti bahaya. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Omen yang diberikan tanggung jawab oleh ayahnya untuk bersedia menjadi bahan dari sebuah robot cantik, dan ia bebas memerintahkan robot itu bahkan melakukan apapun. Tapi karena Omen merupakan seorang pemuda pendiam yang masih perjaka, Omen pun menjadi kesulitan untuk menjalankan tugasnya itu. Jadi bagi yang penasaran dengan filmnya, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Cemontol. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Omen. Anak ini adalah tokoh utama di film ini. Dia ini sedang melihat sebuah tragedi besar di depannya, sampai kedua matanya ini melotot dan bengong begini. Ternyata Omen ini tak sengaja melihat pria bertopeng yang sedang mantap-mantap. Dan pria di balik topeng itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Dan film ini pun dimulai. Cerita kemudian berlanjut beberapa tahun kemudian. Kini Omen telah tumbuh menjadi seorang remaja. Namun ternyata ibunya telah lama meninggal, dan itu saat dia masih kecil. Ia pun hanya hidup berdua saja dengan ayahnya yang kebetulan bekerja sebagai aktor film permantapan. Mungkin ibunya meninggal saat Omen ini memergoki mereka sedang mantap-mantap. Jadi saat itu ibunya terkejut dan kelepasan sampai meninggal. Mungkin. Tapi cobaan dari Omen ini tak cukup sampai di sini saja. Karena pada beberapa hari kemudian saat ayahnya sedang syuting film biru, tiba-tiba saja ayahnya kejang-kejang seperti orang ayan. Dan ternyata ia terkena serangan jantung, yang pada akhirnya sang ayah pun harus pensiun hidup di dunia alias mati. Omen pun terlihat begitu sedih dengan kepergian ayahnya itu. Sekarang Omen pun harus belajar hidup mandiri tanpa ada bantuan sedikit pun dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Di keesokan harinya, Omen menerima sebuah paket yang gede banget, setara dengan kulkas ini mah ya. Omen pun terheran-heran dengan paket tersebut. Terbesit di pikirannya tentang siapa yang mengirim paket sebesar ini. Kemudian ia pun membawa masuk paket tersebut. Dan karena dia di rumah sendirian, jadi mau tidak mau ia pun harus menyeret paket itu karena berat kalau dipanggul ya. Lalu Omen pun langsung me-unboxing paket tersebut. Ternyata isi di dalam kardus itu bukan kulkas atau seekor babi, melainkan sebuah robot wanita, tapi robot bukan sembarang robot, karena ini tuh robotnya cantik banget cuk. Omen yang merasa ketakutan pun langsung berlari keluar, tapi di sini ia malah tak sengaja menabrak seorang profesor. Setelah menceritakan tentang paket robot yang baru saja datang, si profesor ini kemudian membantu Omen untuk mengendalikan robot tersebut dengan sebuah kode nuklir rahasia. Dan pada akhirnya robot itu pun dapat dikendalikan oleh si Omen. Diketahui jika robot ini adalah merupakan robot hasil investasi dari ayahnya sebelum mati. Dan percobaan robot ini sendiri akan dicoba untuk membantu Omen dalam urusan jasmaninya. Atau gampangnya siap diajak quick-quick dimanapun dan kapanpun gitu ya. Tapi kalau Omen menolak untuk menjadi percobaan dari si robot, maka ia akan didenda dengan uang yang besar. Jadi karena tidak punya pilihan lain, ditambah juga kini ia hidup sendiri, kalau sekarang lagi nggak butuh, siapa tahu nanti malam kan butuh bantuan si robot cantik ini, ya kan? Lalu Omen pun memutuskan untuk menerima robot tersebut berikut dengan perjanjian jasmaninya. Robot ini sendiri bernama Anna. Sedikit demi sedikit Omen pun mencoba mempelajari cara kerja dari si robot ini. Dengan membaca buku panduan dari si robot, ia pun mulai mengubah pitch suaranya.
hingga mengisi ulang daya dari si robot ini. Setelah itu, Omen juga mencoba untuk memerintah si Anna untuk bergerak dan melakukan perintahnya. Tapi saat Anna terlalu sering dan juga lama bergerak, si robot ini malah error. Dan karena hari ini sudah mulai siang, Omen pun bergegas untuk pergi berangkat ke sekolah saja. Tak lama kemudian, si profesor tiba-tiba datang ke rumah Omen lagi. Ia lalu mencoba untuk memperbaiki dan juga sedikit memodifikasi robot Anna ini. Ia juga memasang sebuah kamera pada Anna tanpa sepengetahuan Omen. Tak lupa ia juga menambahkan daya baterai Anna agar bisa hidup lebih lama. 帶未俾啲馬麗。 Setelah semuanya selesai, si profesor kemudian memerintahkan Anna untuk menyusul Omen ke sekolah, guna untuk menjaga dan juga membantu si Omen. Hah? Mung jauh doon macam mana? Berpindah ke tempat si Omen yang terlihat sedang bingung dengan keadaannya saat ini. Sampai-sampai teman sekelasnya yang bernama Lisa tidak didengarkan bacotannya, cu. Kasian kan? Tak lama kemudian si robot Anna pun datang di kelasnya Omen dan langsung mendekati Omen. Kedua teman Omen pun terlihat tertarik kepada Anna. Tapi mereka tidak mengetahui jika Anna ini sebenarnya adalah sebuah robot. Omen yang kebingungan ini pun beralasan kalau Anna merupakan adiknya dari desa. เป็นญาติห่าง Karena kedatangan si Anna ini, Omen pun memutuskan untuk bolos sekolah dan pulang ke rumah saja. Sesampainya di rumah, Omen bertanya kepada Anna tentang apa tujuan Anna mengikuti Omen terus-terusan. Dan robot Anna pun menjawab jika ia akan selalu membantu Omen kapanpun dan dimanapun. Bahkan juga melayani Omen. Waduh. Robot Anna ini kemudian mencoba meyakinkan Omen tentang perkataannya dengan akan membuka bajunya. Tapi Omen yang masih belum siap melihat gundukan itu jadi bengong setengah mati karena gundukan itu terlihat begitu menonjol, putih dan berkilau, ya bersinar. Tak lama kemudian Lisa yang datang ke rumah Omen pun juga ikutan bengong saat melihat Omen dan si robot Anna. Karena Omen tidak mau ada salah paham dengan Lisa, ia pun mencoba menjelaskan semuanya. Bahwa Anna sebenarnya adalah sebuah robot, yang sebenarnya Omen sendiri juga tidak merasa nyaman dengan adanya si robot Anna ini. Setelah mendengar penjelasan dari si Omen, Lisa yang penasaran ini pun mencoba membuktikannya dengan memegang gundukan milik Anna. Tapi saat ia memegangnya, ia malah kesetrum oleh gundukan milik si Anna itu, yang bukannya mengandung susu murni, tapi malah mengandung listrik murni. Waduh. Karena ternyata gundukan atau tubuh dari si robot Anna ini akan mengeluarkan setrum jika disentuh oleh tangan selain Omen. Pada malam harinya, Anna yang ingin ikut Omen tidur mulai memaksa Omen untuk bermain. Tapi Omen yang masih perjaka ini pun menolaknya, bahkan sampai berteriak. Hingga akhirnya robot Anna pun berhenti untuk memaksanya. Di sisi lain, si profesor yang mengetahui kejadian tersebut dari kamera yang ia pasang di tubuh Anna, ia pun merasa lumayan kecewa karena mereka tidak melakukan enak-enak tersebut. Dengan kepintarannya sebagai seorang profesor, ia kemudian menelpon seorang wanita penggoda untuk dikirimkan ke rumahnya Omen. Si profesor lalu memerintahkan si wanita penggoda itu untuk menggoda Omen sampai jiwa barbar keperkasaan Omen bangkit. Setelah itu si wanita ini pun bergegas pergi ke rumahnya Omen. Sebut saja si wanita ini dengan nama Yayu. Sesampainya di rumah Omen, Yayu pun langsung melancarkan rencananya. Awalnya ia mengaku jika dirinya merupakan mantan dari almarhum ayahnya Omen. Ia juga meminta izin kepada Omen untuk tinggal sementara di rumahnya. Tapi si robot Anna tiba-tiba datang dan langsung mukul si Yayu. Karena memang si robot Anna ini sudah diprogram untuk menjaga Omen kapanpun dan dimanapun. Karena kejadian itu si Yayu pun memutuskan untuk pulang saja dan tidak jadi nginep. ใช่เขาพยายามแหละไม่เดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังด้วยแม่มันรับก็ไม่รู้ Di hari berikutnya, Lisa datang ke rumah Omen untuk mengajaknya berangkat ke sekolah bersama.
dan mereka bertiga pun akhirnya berangkat bersama. Saat sampai di sekolah, teman-teman Omen yang melihatnya pun merasa sangat kagum karena Omen ini datang dengan menggandeng dua wanita sekaligus, cantik-cantik pula ya kan? Bahkan kedua temannya yang awalnya tidak menyukai Omen, mereka mencoba mendekati Omen. Sampai saat waktu pulang sekolah, mereka semua pun memutuskan untuk pergi main ke rumahnya Omen. Di rumahnya Omen, teman-temannya pun mengetahui bahwa almarhum ayahnya Omen itu ternyata adalah seorang aktor terkenal. Ya walaupun aktornya film enak-enak, tapi ya lumayan lah ya. Kemudian mereka semua pun nobar bareng karya hasil peninggalan ayahnya Omen tersebut. Di sini Omen pun memberitahu teman-temannya itu jika anak ini sebenarnya adalah sebuah robot dan bukan adiknya dari desa. Ia juga menjelaskan jika sebenarnya ia merasa terganggu dengan anak yang selalu mengikutinya. Bahkan anak ini malah membebaninya untuk saat ini. Setelah obrolan yang panjang itu, mereka semua pun kemudian pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam. Di sini saat Omen sedang akan tidur, lagi-lagi robot Ana datang dan mengganggunya. Omen lalu bilang kepada Ana jika ia sedang tidak ingin diganggu. Ia hanya ingin kehadiran kedua orang tuanya, karena ia juga merindukan sosok seorang ibu dan juga ayahnya yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, robot Ana pun mulai bisa serius menjadi pendengar yang baik. Bahkan, Ana juga mencoba menenangkan dan menyemangati Omen. Dan disinilah awal mula tumbuh rasa penasaran Omen kepada robot Ana. Di keesokan harinya, Omen in the Gang kembali berkumpul dan melakukan party, cok. Selain itu, mereka juga berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kematian ayahnya Omen dan juga kedatangan robot Ana yang diberikan kepada Omen. Namun, si Lisa ini malah punya rencana jahat. Ia berencana untuk menyiramkan cairan di lantai agar Ana terpeleset. Dan benar saja, saat Ana lewat, mereka bertiga pun terpeleset dan terjatuh. Alhasil, Ana pun menjadi error dan mengalami kerusakan sistem. Omen pun menjadi panik dengan kejadian ini. Ia kemudian menelpon si profesor dan melaporkan kejadian tersebut. Si profesor kemudian menyuruh Omen untuk merestart ulang si Ana. Dan beruntungnya si robot Ana pun dapat hidup kembali. Setelah robot Ana tersadar, Omen kemudian bercerita tentang masa lalunya, bahwa ia selalu diputusin oleh cewek yang ia sukai. Ana pun di sini mencoba untuk mengerti perasaan dari Omen, meskipun Ana ini hanyalah sebuah robot. Tapi kini mereka berdua pun mulai merasa nyaman satu sama lain dan juga semakin dekat. Film diakhiri dengan Omen yang memutuskan untuk bersedia menjadi bahan percobaan untuk robot Ana. Hingga mereka berdua pun terlihat sangat begitu bahagia dengan kehidupan mereka saat ini. Dan film pun tamat.